never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Gigi Dall'Igna pun melontarkan pernyataan tersendiri soal performa para pembalapnya. Insinyur Italia itu bangga dan tidak heran, karena perebutan kemenangan terjadi antara 3 pembalap Ducati, 3 pembalap tertinggi di kejuaraan, Marc Marquez, Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Dalam kata-kata Gigi Dall'Igna ini, dia menceritakan bagaimana dia mengalami balapan dan tentu saja memuji kinerja para pembalapnya. Marc Marquez yang mengesankan mengantongi kesuksesan ketiganya di tahun 2024 untuk menegaskan kembali, seolah-olah itu perlu, bahwa dia ada di sana, lagi-lagi di puncak MotoGP. Dall'Igna mulai berkata, dan dia melakukannya dengan caranya yang tidak dapat ditiru, setelah kebangkitan luar biasa yang telah membawanya segera, dan dengan melucuti otoritasnya, untuk lebih dekat dengan para pemimpin dan kemudian berduel dengan Martin, di mana dia telah menggigit kukunya. Gigi tahu bahwa keberanian ada dalam DNA Marc Marquez, sebuah mahakarya sejati di trek yang sangat disukainya. Dia menjadi gila, seperti yang dia lakukan ketika dia bisa mencium bau kemenangan, tanpa menyimpan apapun. Tak tertahankan. Namun ukuran sebenarnya dari kekuatannya, dari bobot spesifiknya, adalah dengan segera pulih dari awal yang sangat disayangkan. Memaksakan dirinya dalam segala hal dan semua orang seperti, pemenang mengambil segalanya, katanya. Bahkan tentang Martin yang, sejujurnya, tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak kerugian dibandingkan Marquez, dia menekankan perjuangan untuk kejuaraan. Meski begitu, Jorge mencoba memaksakan dirinya, dengan imbalan yang besar namun tidak dengan cara apapun, dia memulai dengan baik dan tetap memimpin hingga lap terakhir. Tanpa mundur ketika harus terlibat dalam pertarungan seru dengan Marc, tetapi menerima, setelah memberikan segalanya, kemungkinan memenangkan poin, yang merupakan hal terpenting. Dengan cepat dan dengan kematangan yang sesuai, ia meningkat menjadi 20 di atas Pecco, jelas sang insinyur. Di sisi lain, giliran pebalap Ducati Lenovo. Seorang Pecco yang menjalani akhir pekan yang biasa-biasa saja, yang selalu kekurangan sesuatu di trek yang tidak bersahabat dengannya. Sementara itu, Maverick Vinales tidak menjalani akhir pekan terbaik di Australia tetapi ia masih mengambil 8 poin dari Pedro Acosta di kejuaraan sambil mempertahankan peluang untuk mengancam posisi peringkat kelima Brad Binder. Ke-8, 16 detik di belakang pemenang Marc Marquez di akhir Grand Prix Australia, Maverick Vinales diyakinkan, pada hari Minggu, tentang kondisi fisiknya setelah kejatuhan spektakuler sehari sebelumnya, dalam sprint, di mana ia mendapati dirinya korban tambahan dari hilangnya kendali Marco Bezzecchi yang mendapati dirinya tersedot ke dalam Aprilianya. Aprilia, yang klannya juga membawa kembali posisi ke-8 Vinales sebagai hasil terbaik di MotoGP ini, meskipun Raul Fernandez memulai dari posisi ke-6, yang pada akhirnya tidak mampu mencapai posisi bagus ini di grid dengan kecepatan balapan yang memadai lakukan lebih baik dari yang ke-10 di finish. Oleh karena itu, dengan 8 poinnya dari akhir pekan, Vinales tetap berada di posisi ke-7 kejuaraan dunia pembalap dengan 3 putaran tersisa di musim ini. Dengan posisi kelima Binder masih menjadi fokus, unggul 21 poin, dan keunggulan 20 poin atas Franco Morbidelli. Sebuah posisi simbolis, karena akan mewakili yang terbaik di antara pebalap non-Ducati, di mana Vinales ingin mempererat hubungannya dengan Aprilia sebelum berangkat ke KTM. Soal kondisi fisiknya saat balapan usai terjatuh sehari sebelumnya, yang masih ia tekankan fakta bahwa Marco Bezzecchi tidak datang menemuinya dan tidak berkata apa-apa. Bahkan menyesal, Vinales mengaku lebih baik dari itu. Dia harapkan, baru saja, di pagi hari Minggu, saya merasakan sensasi lemah di sebagian tangan saya. Tapi saya bisa balapan di level yang bagus. Saya mencoba untuk tetap bersama Ducati, saya melakukan yang terbaik yang Anda bisa.
Kemenangannya di Phillip Island sangat istimewa karena berbagai alasan. Namun, ada beberapa alasan yang menonjol dibandingkan yang lain. Kemenangan ini menegaskan kembali bahwa apa yang dicapai di Aragon dan Misano bukanlah hal yang bersifat sementara. Marquez terbaik telah kembali. Ia meraih kemenangan ketiganya bersama Ducati, mungkin yang paling istimewa karena epic yang dibawanya, meski sulit untuk memilih. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih dari siap menghadapi apa yang akan terjadi pada tahun 2025. Tidak ada lagi yang menghentikannya. Apa yang terjadi di awal adalah kesalahanku. Setelah balapan, Marquez berbicara pada konferensi pers tentang segala sesuatu yang terjadi di lintasan. Awalnya, saya kurang beruntung, tapi itu kesalahan saya. Tentu saja, tidak ada aturan mengenai hal ini, namun kami telah berbicara beberapa kali tentang kemungkinan pengemudi tidak menghilangkan TR-off dari grid, sebagai langkah keselamatan bagi semua orang. Kali ini, saya tidak punya pilihan, karena di Australia serangganya berukuran sangat besar. Saat meletakkan perangkat depan di atas panggangan, saya perhatikan ada bag di pelindung yang menciptakan semacam tabir. Saya tidak bisa melihat dengan baik, bahkan di lampu lalu lintas pun tidak. Saya melepasnya dengan harapan angin akan meniupnya, namun ia tetap menempel di roda belakang. Pada saat itu, saya mengerti bahwa dia telah jatuh di sana, meskipun saya tidak pernah menyangka hal itu dapat memicu selip itu. Pada awalnya, aku mencoba untuk tidak bergerak terlalu jauh, karena aku tahu aku sedang dikalahkan di mana-mana. Ketika saya berada di posisi ke-13 pada tikungan pertama, saya melihat Marini di atas Yamaha, dan saya berpikir, saya tidak tahu di posisi apa saya berada, tapi saya jauh. Di dua tikungan, saya melakukan beberapa menyalip dan menemukan diri saya dalam posisi yang baik. Sementara itu, Joan Mir merasakan getaran kuat hingga akhirnya terjatuh pada balapan di Phillip Island. Bingung, pebalap Honda itu lebih memilih berpegang pada penjelasan politis. Meski Johan Zarco menjalani GP Australia dengan sangat menggembirakan, pada balapan yang menurutnya menegaskan kembalinya Honda untuk bertarung dengan merek lain, Joan Mir masih jauh dari penilaian yang memuaskan. Pembalap tim resmi mengalami kesulitan sepanjang akhir pekan dan, selama balapan, ia dihadapkan pada getaran yang mengejutkan. Dengan hati-hati menghindari menyebutkan kemungkinan masalah pada ban. Saya optimis untuk balapan ini, cuacanya lebih baik, kondisinya fantastis, komentar Mir. Tapi katakanlah saya punya masalah dengan pemasok eksternal yang perlu dianalisis. Itu hal politik terbaik yang bisa saya katakan. Kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi, karena itu memalukan. Saya kehilangan banyak waktu, saya merasakan getaran di tikungan, yang tidak saya keluhkan selama akhir pekan. Ini menghasilkan sesuatu di pemasok eksternal kami. Kami perlu menyelidiki dan memahami sedikit hal untuk tidur lebih nyenyak malam ini, itu semua. Di situs resmi kejuaraan, Joan Mir menggambarkan masalah tersebut sebagai mimpi buruk dan sangat mengejutkan. Sejujurnya, saya tidak begitu mengerti apa yang terjadi, kata orang Major Chan itu, tampak terkejut. Saya berjuang sepanjang balapan dengan masalah tak terduga yang tidak saya alami sepanjang akhir pekan. Ini adalah salah satu hari di mana Anda tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak bisa mengemudi, simpulnya. Saya merasakan banyak getaran di motor. Kami tidak begitu paham dari mana asalnya karena sepertinya hanya saya yang mengalaminya. Ini sangat sulit.